Ya pokoknya uangnya kalau di Indonesia mah habis buat bayar kosan, kontrakan, terus bensin. Aduh. Beli bensin, lebih banyak nabungnya kalau kerja di kilang atau pabrik Malaysia. Waduh, Itu kacau menurut guys. aku, guys. Di Indonesia tidak boleh saving, tapi kalau di Malaysia dia boleh saving berkali-kali lipat gitu guys ya. Aduh, sebab banyak free-nya gitu ya guys ya dibandingkan di Indonesia. Waduh, Mbak. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya. Aku harap kalian selalu berbahagia di luar sana guys ya. Oke, di sini ada salah satu requestan daripada teman-teman semuanya. Jadi thank you banget nih, thank you banget sudah memberikan link-link video yang menarik untuk kita tonton bersama, untuk kita sharing bersama, sebab ini bisa membagi wawasan yang baru untuk kita semuanya guys ya. Sebab kadang kita kan belum tahu ya hal-hal seperti apa yang dialami oleh orang Indonesia yang berada di Malaysia gitu guys ya. Dan ternyata setelah aku buka linknya itu guys ya, di sini channel daripada Jap kayak gini aja guys ya, perbedaan kilang dan pabrik di Malaysia dengan pabrik di Indonesia. Bukannya sama guys ya. Apakah dia caranya ataupun gajinya berbeda atau seperti apa guys ya. Link ada di description, yaitu daripada Nila Sari Safitri ya guys ya, untuk kalian pengen nonton videonya langsung. Oke, tak perlu blank masa lagi, langsung aja kita play. Bismillah and play. Hai guys, jadi ini aku baru aja pulang kerja. Ya, baru sampai rumah kamar aku. Ini di hostel ya, agak berantakan guys ya. Jadi aku tuh mau cerita-cerita dikit gitu guys. Sekarang pokoknya kilang di Malaysia itu lagi banyak yang down ya. Jadi banyak banget kilang di Malaysia yang melakukan pemulangan gitu guys, yang ternyata kayak guys orang-orang lama gitu dipulangin, di end kontrakin, nggak bisa nyambung soalnya lagi down kilangnya, orderan juga turun, sama di kilang aku juga orderan lagi turun. Oke, ini lagi dunia ini ya. Tapi di kilang aku bedanya itu nggak mulangin karyawannya, nggak mulangin operatornya, jadi masih aman. Malah kilang aku itu merekrut budak baru, anak-anak baru lagi sebanyak 70 orang, dan udah proses kemarin ya. Tanggal 5 Januari udah seleksi, tapi nggak tahu terbangnya kapan. Katanya sih nunggu orderan naik lagi gitu baru diterbangin. Oke guys, ya ternyata ini ekonomi dunia, sebab biasanya ini Malaysia kilang-kilang ini kan dia akan ekspor keluar Malaysia gitu guys ya. Dan ini memang ekonomi dunia lagi down gitu ya, dan ternyata banyak sekali kilang-kilang lain itu dipulangin, maksudnya dipulangkan ke Indonesia ya pekerjanya, dan mungkin kru-krunya juga gitu guys ya. Dan ternyata kilang yang dia kerja ini malah menambah orang lagi, 70 orang. Semoga aja ekonomi baik-baik aja lah guys ya. Semoga ya. Lanjut, sebab perekonomian nih kalau dunia baik pasti kita juga akan naik juga gitu loh guys ya. Sebab ya berputar gitu guys ya. Lanjut. Kayak kilang-kilang di Jabil tuh, Pineng, banyak banget dipulangin ya. Kasihan nih guys ya. Oh ya, konten aku tuh yang ini sekarang ini, aku mau kayak bukan ngebandingin sih ya, tapi ini pendapat aku ya. Oke. Enak gak enaknya kilang di Malaysia dan kilang atau pabrik di Indonesia itu apa? Nih penasaran aku guys, sebab aku belum pernah nih. Diskriminasi masih not gini ya, pokoknya ini pendapat aku pribadi, jadi mungkin pendapat orang juga lain-lain ya. Ini dari segi pandangnya aku. Jadi enaknya kerja di Malaysia nih, apalagi kerja kilang gitu ya guys ya. Kayak aku di sini udah lama banget ya, udah mau 8 tahun. Lama aja. Aku di Kodenko terus nggak pernah ke kilang lain, jadi aku nggak ngerasain kilang di daerah Penang, di daerah Johor, daerah Selangor, pokoknya aku nggak di Kuala Lumpur apalagi nggak pernah. Jadi emang aku dari awal datang sampai sekarang di kilang Kodenko Melaka terus. Enaknya kerja di sini tuh ya, satu ada asrama, ada tempat tinggal gratis ya, nggak bayar gitu, disediain company, disediain kilang. Enaknya di situ fasilitas hostelnya, asramanya juga bagus,
bersih, lengkap. Di sini kita Enak banget nih. disediain fasilitas yang sangat-sangat lengkap dan aku merasa nyaman tinggal di sini. Sampai 8 tahun. Terus yang kedua transportasi, ya pasti kebanyakan juga semua kilang ada transportasi untuk originer kan. Transportasi pergi kerja dan pulang kerja juga. Terus yang ketiga soal gaji semakin lama kita di sini semakin tinggi. Itu ya basicnya juga semakin tinggi, tiap tahun ada kenaikan gaji, tiap tahun ada kenaikan, pokoknya banyak banget lah bonus-bonus yang dikasih kilang ke kita. Ternyata guys ya. Hanya di situ. Jadi misal tahun pertama nih gaji kalian basic kalian 1.500 ringgit. Nanti tahun kedua bisa jadi 1.550 ringgit. Tahun ketiga bisa jadi 1.600. Belum lagi nanti kalian dapat kenaikan insentif, kenaikan banyak lah pokoknya ya. Itu yang keuntungan kerja di sini. Ya meskipun basicnya kayak di Karawang Cikarang itu masih sama ya sekitar 5 juta, tapi sama. Banyak plusnya loh kalau di sini di kilang Malaysia. Soalnya kalau di Indonesia kan kita harus bayar kontrakan lagi, kos lagi, terus bensin lagi, harus ngeluarin apa ya, transportasi lagi gitu. Itu enaknya di situ ya. Pokoknya satu, hostel asrama disediain, dua transportasi disediain, tiga banyak kenaikan gaji, bonus setiap tahunnya. Terus ya di sini emang bedanya nggak ada itu doang THR doang sih ya. Biasanya kalau di Indonesia kan dapat THR-an tuh kalau lebaran. Di Malaysia emang nggak ada itu. Nggak ada. Palingan bonus tahunan, kalau nggak ya sama aja sih ya. Apa ya? Ya pokoknya bonus ya. Kalau di kilang aku tuh setahun dapat bonus 2 kali. Di bulan Januari sama bulan Juli, dan itu rata-rata bisa 1 kali basic, bisa 2 kali basic, ataupun separuhnya. Kita tergantung income kilang kita ya. Kalau semakin besar insya Allah ya bonusnya juga gede gitu lah guys. Jap guys ya, sorry kita potong dulu. Ternyata ini di Karawang ya disebut, yaitu di area Jakarta juga guys ya, Jawa Barat ya. Dan ternyata itu gaji basicnya itu sama cuy ya. Ya mungkin kalau di Jakarta memang UMR ataupun basic kerja minimum guys ya. Kalau di Malaysia kan minimum itu 1.500 ya. Kalau di Jakarta mungkin ya sama juga seperti yang dibilang tadi, 5 jutaan itu kisaran 1.500 juga. Tapi kalau di daerah-daerah kita ini lain cuy. Kalau di Semarang ini pun lain, ada lagi di Jawa Tengah ini yang minimum gaji basicnya itu 2 juta itu pun ada cuy. Tapi ini kalau di industri kayak Karawang itu industri memang banyak banget di sana, sebab itu gajinya juga mahal. Dan tapi ya itu tadi harus nyewa kos sendiri ya, nyewa bilik sendiri, dan transportasi juga harus menggunakan motor ataupun menggunakan transportasi awam, itu kan mengeluarkan biaya sendiri gitu guys ya. Tapi kalau di Malaysia itu gratis, hostel gratis, dan juga penjemputan bus pekerja yang warna biru itu juga gratis ternyata. Oh jadi bedanya di situ, jadi boleh saving lagi lah guys ya, sebab semuanya free kan ya, mungkin hanya untuk makan gitu aja itu yang menggunakan biaya kita sendiri, kocek sendiri guys. Jadi di situ ternyata coy perbedaannya ya. Lagi lanjut. Terus nggak enaknya satu aja sih, cuman jauh dari orang tua, itu doang menurut aku ya. Ya itu memang kerja di Malaysia konsekuensinya ya, jauh dari Indonesia, jauh dari kampung halaman. Kadang ngerasa rindu, pengen makan makanan ibu, orang tua kan, pengen makan makanan Indonesia. Aduh, sedih ya kalau denger cerita ini gitu. Pokoknya suasana di desa kampung lah jarang banget kita rasain. Apalagi misal kalau pulangnya cuma 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ya ampun pasti rindu berat lah sama yang di kampung. Itu yang menjadi sedih guys ya. Ya. Itu kalau kita mendengarkan cerita dari hati seorang TKW ya, yaitu tenaga kerja wanita yang berada di luar negeri, itu pasti sedih banget gitu loh guys ya. Sebab harus jauh dari orang tua, dan itu 2 tahun kurang-kurang ya untuk balik kampung itu. Jadi 2 tahun ini sangatlah lama guys ya. Jadi semoga aja mbak-mbaknya yang berjuang di luar negeri ini agar sentiasa berhati-hati ya, intinya jaga diri di sana gitu guys ya. Kita jangan terjerumus dengan
hal-hal yang negatif ataupun ya namanya di ibu kota cuy ya, pasti banyak sekali godaan-godaan gitu ya. Jadi intinya harus selalu amanah ya, selalu apa ya guys ya, selalu menjaga kepribadian kita ya, selalu menjaga nama baik negara kita juga gitu loh guys ya, jangan menjelekkan gitu. Yang kerja betul kayak gini nih aku suka banget guys ya, sebab dia ikut prosedur gitu kan ya. Jadi semoga aja mbak-mbaknya sukses lah intinya guys ya, kita doakan sama-sama ya. Lanjut kita dengarkan lagi. Kalau di Indonesia, pabrik di Indonesia nggak enaknya gitu ya guys ya. Apa-apa serba bayar sendiri, Ya kayak bener. kontrakan bayar sendiri, transportasi mungkin ada disediain ya, cuman di kontrakan atau kosan aja kali ya, nggak dapat mes-mesan. Terus oh iya guys, terus kalau di Indonesia kan kebanyakan PT-nya dapat makan kan dari pabrik. Oh dapat makan. Operatornya dapat makan kan dari pabrik atau kilang. Kalau di Malaysia itu operatornya harus bayar sendiri-sendiri buat makan. Jadi kalau istirahat itu kita kadang ya kalau nggak bawa bekal dari rumah ya beli gitu. Kalau beli di kantin kita harus bayar. Jadi nggak dapat subsidi gitu loh guys. Nggak dapat istilahnya free makan dari kilang gitu. Itu bedanya di situ. Soal makanan nggak disediain kalau di Malaysia ya, nggak disediain makanan dari kilang. Di rumah pun sama, kita makan ya sendiri-sendiri gitu. Terus kalau di Indonesia enaknya kan gitu ya, ada dapat free makan dari pabrik, terus Dapat ada mes, free ternyata, nggak ada bener. mes-mesnya sih, cuman ada transportnya doang kan, ada bis antar jemput karyawannya gitu. Terus ya pokoknya uangnya kalau di Indonesia mah habis buat bayar kosan, kontrakan, terus bensin ya, Aduh. beli bensin, belum buat makan lagi. Jadi kalau dihitung-hitung meskipun UMR-nya sama, lebih banyak nyimpen uang atau lebih banyak nabungnya kalau kerja di kilang atau pabrik Malaysia. Waduh, Itu kacau menurut guys. aku. Ternyata itu bedanya juga itu guys ya. Kalau di Indonesia tidak boleh saving, tapi kalau di Malaysia dia boleh saving berkali-kali lipat gitu guys ya. Aduh, sebab banyak free-nya gitu ya guys ya dibandingkan di Indonesia. Waduh, mbaknya ini pengalaman banget, pernah kerja di Malaysia dan juga pernah kerja di Indonesia pastinya. Sebab dia tahu seluk-beluk pabrik di Indonesia itu seperti apa guys ya. Kalau aku sendiri pun belum pernah merasai guys ya kerja di pabrik ataupun di kilang cuy. Aduh. Itu pendapat aku, jadi kan pendapat orang beda-beda, Ya, jadi benar, jangan benar, dihujat benar. ya. Oke, itu aja cerita-cerita aku hari ini. Aku mau buka puasa dulu guys, soalnya aku puasa Rajab ya. Puasa Ini Rajab, bener-bener guys, baru ya. balik kerja, Bagus mbaknya dan ini. aku pikirin buat konten ini biar ya memotivasi kalian lah. Kalau mau ke Malaysia ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ya menurut aku sih kilang atau pabrik, kalau dibandingin ya kilang atau pabrik di Malaysia sama di Indonesia tuh mending kesininya guys. Mending di Malaysianya, soalnya kita bisa nyimpan uang meskipun UMR sama gitu loh guys. Oke, Soalnya UMR di sini sama kita ya. nggak bayar kos-kosan, nggak bayar transportasi, cuma bayar makan doang gitu aja guys. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel aku agar channel aku terus berkembang. See you on the next video, bye bye. Oke guys ya, link ada di description ya, Nila Sari Safitri guys ya, untuk kalian support dia ataupun nonton video-video daripada beliau guys ya. Dan ternyata pengalaman beliau juga banyak gitu ya, pernah bekerja di Karawang ya, itu tepatnya di area-area Jakarta situ, sebab di situ kan pabrik ataupun kilang itu banyak banget gitu loh guys ya. Kalau di area Jawa ini juga ada tapi tidak sebanyak di sana gitu ya. Dan UMR di sana itu ya 1.500-an juga, hampir sama gitu guys. Cuman di situ kan ya itu tadi nggak bisa saving ternyata, dia bilang guys ya. Untuk kegiatan ataupun transportasi, untuk makan, untuk kos-kosan itu habis gitu guys ya. Mungkin boleh saving tapi tidak sebanyak di Malaysia gitu. Sebab kalau di Malaysia kan atau mes ataupun hostelnya itu menurut aku cukup bagus. Sebab di situ saya pernah nampak ini di area Petaling Jaya, yaitu di Sungai W tepatnya. Itu banyak banget loh guys ya, rumah-rumah yang memang disediain untuk kilang. Sebab di situ kan ada kilang ya, apa namanya kilang itu aku lupa guys ya. Tapi area situ
waktu dulu itu memang banyak banget, bahkan di lorong Sungai W itu semuanya itu pekerja kilang guys ya. Tapi tak tahu lah sekarang macam mana guys. Sebab katanya juga banyak kilang yang down, untuk penjualan itu kurang gitu ya guys ya. Sebab mungkin setelah COVID inilah, COVID memang sangat kejam banget, bahkan menghancurkan perekonomian dunia guys ya. Semoga kita bisa pulih dan kita bisa ekonomi ini semakin berputar gitu, boleh berputar lagi dan kita sejahtera guys ya. Semoga aja, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk pengalaman dia ini yaitu guys 8 tahun loh di Malaysia. Jadi menurut aku sudah makan asam garam yang cukup banyak di sana. Dia tahu seluk beluknya seperti apa guys ya. Dan ternyata di setiap tahunnya itu akan ada kenaikan gaji dan juga ada bonus-bonus lainnya, dan juga ada apa guys ya, bonus gaji ya, 2 tahun 2 kali. Itu juga menguntungkan ya bagi kita ya untuk pekerja ataupun merantau di Malaysia. Jadi semoga aja ini bisa menginspirasi atau memberi wawasan yang baru untuk teman-teman yang pengen kerja di Malaysia gitu. Jadi jangan asal masuk, kan bahaya juga guys. Apalagi sekarang ini di Malaysia itu kan lagi gencar-gencarnya memburu pati gitu guys. Jadi sangat berbahaya, membahayakan diri kita sendiri gitu. Makan tak tenang, tidur tak tenang, kan bahaya guys ya. Kalau ketangkap pun susah kita gitu guys ya. Semoga aja agen-agen yang nakal itu insaf, tidak membawa masuk orang dengan cara yang seperti itu. Semoga aja guys ya. Dan untuk teman-teman yang pengen ke Malaysia kerja di sana itu harus mencari PT ataupun apa namanya, PT kalau di sana apa namanya ya, lupa gue, syarikat ya, yang benar-benar memang itu untuk membawa kita masuk dengan cara benar, kerja yang benar gitu loh. Di sana pun kita kerjanya enak, nyaman, jadi saling menguntungkan gitu guys ya. Semoga teman-teman yang mau ke sana itu bisa mencari informasi lah ya yang lebih bagus depannya. Sebab kita ini ke sana untuk merantau jauh dari orang tua, dan kita juga sedih guys ya kalau mendengarkan cerita jauh dari orang tua selama beberapa tahun dan kita hidup sendiri. Tapi ya itu namanya merantau guys, pasti kalian akan menemukan kehidupan yang sejati ya, seperti itu cuy. Kalian merasai betapa ya guys ya, indahnya hidup di negeri orang, dan kita bisa survive di sana itu pun respect lah, salut. Sebab aku pernah merasainya guys ya. Kalau kalian macam mana? Silahkan berikan komenan terbaik Anda guys. Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan memberikan link video ini. Ya, semoga bermanfaat guys. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye-bye.